Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senor Yandi Putra dengan NPM 0441221051. Saya Dian Rismawati dari Humas 1 dengan NPM 0441221065. Saya Eka Fitri Oktavia dari Humas 1 semester 5 dengan NPM 0441223944. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pasya, NPM saya 04412207 dari Humas 1. Nama saya Muspior Praja dengan NPM 0441220503. Kami akan membahas terkait hasil penelitian kuantitatif kami yang berjudul hubungan antara pola pembelajaran dosen dengan minat belajar mahasiswa Universitas Pakuan, tepatnya Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan. Pertama-tama ada bab pendahuluan. Proses pembelajaran di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk kualitas akademik dan minat belajar mahasiswa. Salah satu faktor yang berkontribusi signifikan adalah pola pembelajaran dosen, mencakup metode, pendekatan, dan interaksi yang diterapkan oleh dosen selama proses belajar mengajar. Dalam konteks mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan, pola pembelajaran yang efektif diharapkan mampu meningkatkan minat belajar mahasiswa, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian akademik dan keterampilan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pola pembelajaran dan minat belajar mahasiswa, guna memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan proses pendidikan yang lebih baik. Saya ingin menjelaskan tujuan penelitian yang sudah kami teliti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola pembelajaran yang diterapkan oleh dosen, mengukur minat belajar mahasiswa, dan menganalisis hubungan antara pola pembelajaran dosen terhadap minat belajar mahasiswa di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan Bogor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keterkaitan keduanya dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi. Rangka berpikir yang kami gunakan yaitu pola pembelajaran dan minat belajar. Nah, pola pembelajaran itu adalah X-nya dan minat belajar yaitu Y-nya. Nah, pola pembelajaran yang digunakan yaitu dari Sriono dalam Roestia tahun 2000 halaman 106. Di situ ada 5 indikator yang kita gunakan yaitu pola belajar individu, pola belajar kelompok, pola belajar terbimbing, pola belajar living, dan pola belajar supervisi. Dan di X, di Y-nya yaitu minat belajar. Ya, dari Jamara tahun 2013 halaman 132 yang memiliki 5 indikator juga, yaitu rasa suka, pernyataan lebih menyukai, adanya rasa ketertarikan, adanya rasa kesadaran untuk belajar tanpa disuruh, berpartisipasi dalam aktivitas belajar dan memberikan perhatian. Di metode penelitian yang kami gunakan yaitu uji korelasi atau hubungan, yaitu yang berlokasi di Universitas Pakuan dengan subjek 100 responden mahasiswa ilmu komunikasi, dan kuesioner yang kami buat yaitu sebanyak 50 pernyataan dengan menggunakan metode skala Likert 1-4. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur persepsi pendapat dan pengalaman mahasiswa. Pada metode penelitian, kami mengambil teori yang diadaptasi oleh beberapa peneliti. Dalam poin pembelajaran dari Sriono dalam Rusia tahun 2000 pada halaman 106 menyatakan bahwa pola belajar ialah merupakan sejumlah rangkaian prosedur dalam belajar yang dapat membantu siswa dalam menguasai materi pelajaran. Adapun beberapa pola belajar diantaranya adalah pola belajar mandiri, pola belajar terbimbing, dan pola belajar kelompok, serta pola belajar diskusi dan lainnya. Sedangkan pada poin minat belajar, menurut Jamara pada tahun 2013 halaman 132, indikator minat belajar yaitu rasa suka ataupun senang, pernyataan lebih menyukai, dan adanya rasa ketertarikan dan kesadaran untuk belajar tanpa disuruh, seperti berpartisipasi dalam aktivitas belajar dan memberikan perhatian. Di sini saya akan menjelaskan yaitu hasil dan pembahasan data diperoleh. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama ini jenis kelamin,
Dari 100 responden, yang paling banyak mengisi adalah jenis kelamin perempuan yaitu 52% dan laki-laki sebanyak 48%. Yang tabel kedua ini adalah semester. Dari 100 responden, yang paling banyak mengisi yaitu semester 5 sebanyak 45 responden, semester 3 24 responden, semester 1 17 responden, yang paling sedikit adalah semester 7 yaitu 14 responden. Hasil dan pembahasan hasil uji validitas dan reliabilitas bisa kita lihat dari tabel di samping. Dari tabel di samping, jika nilai validitasnya lebih dari 0,194 maka dinyatakan valid. Bisa kita lihat nilai validitasnya adalah 0,370, lebih dari 0,1946. Artinya data di samping ini adalah valid. Sedangkan untuk nilai crown batch alpha-nya jika lebih dari 0,06 berarti data tersebut reliable. Kita lihat di sini tabelnya dengan crown batch alpha sebesar 0,870. Lebih besar dari 0,06 artinya data tersebut adalah reliable. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas normal apabila memenuhi syarat nilai signifikan lebih besar dari 0,05 pada uji Kolmogorov-Smirnov, hasil uji didapat nilai signifikan adalah 0,142 maka lebih besar dari 0,05 sehingga nilai residual dari dua variabel terdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menunjukkan atau menjelaskan hasil uji korelasi yang telah kami lakukan di software SPSS. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Nah, sebaliknya, jika melebihi 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, dari data di samping kita dapatkan bahwa signifikansi kedua variabel adalah 0,000, yang dimana angka tersebut adalah di bawah 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel berkorelasi atau berhubungan. Nah, bentuknya dikatakan positif karena hasil Pearson correlation kedua variabel menunjukkan nilai 0,604. Nah, nilai ini menunjukkan hasil yang positif, tidak ada tanda negatif di sana. Berdasarkan pedoman derajat hubungan, nilai tersebut termasuk ke dalam korelasi sedang. Kesimpulannya adalah, jika pola pembelajaran dosen semakin tinggi, maka minat belajar juga semakin tinggi. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu penelitian ini menemukan hubungan positif dan signifikan antara pola pembelajaran dosen dan minat belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan. Hasil uji korelasi menunjukkan nilai 0,604 korelasi sedang dengan signifikansi 0,05. Pola pembelajaran dosen yang efektif seperti pola individu, kelompok, dan supervisi terbukti berperan dalam meningkatkan minat belajar yang meliputi rasa suka, ketertarikan, dan partisipasi mahasiswa. Saran penelitian kelompok kami yaitu yang pertama, dosen perlu mengoptimalkan pola pembelajaran variatif seperti pendekatan individu, kelompok, dan supervisi untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa disarankan lebih aktif berpartisipasi dan memberikan umpan balik terkait metode pembelajaran. Yang terakhir, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi faktor lain yang mempengaruhi minat belajar seperti teknologi atau lingkungan belajar, seperti mempertimbangkan metode campuran untuk hasil yang lebih mendalam.